Siapa yang perlu uang angkat tangan? Tuhan berkati yang angkat tangan. Amin. Dah, cukup turun. Semua kita perlu uang. Kalaupun nggak angkat tangan kamu, hatimu itu udah terangkat, itu aku perlu uang. Nah, dan hari ini uang itu netral. Uang itu netral, tapi uang itu juga bisa berbahaya. Sama kayak pisau. Pisau itu bisa dipakai untuk masak, tapi bisa juga untuk membunuh. Tergantung bagaimana cara kita menggunakan uang itu. Nah, hari ini kita lihat tong. Kalau zaman dahulu ada tong seperti ini. Nah, ini ceritanya, kalaupun berkat masuk, ya, kemana dia yang paling rendah bocornya, ke situ bocor airnya. Nah, kalau saya ibaratkan ini, tiang ini adalah doa puasa, ini adalah melayani, tapi ini keuangan sekalipun kamu berdoa puasa 4 kali 1 minggu, wah udah kurus sekali itu pasti. 4 kali 1 minggu, sekalipun kamu melayani, berkhotbah, WL, main musik, tapi kalau keuangan di sini bocor, masuk uang bocor juga. Nah, jadi makanya minggu lalu saya berbicara tentang mengelola, hari ini tentang keuangan, nanti beberapa minggu lagi kita juga akan terus berbicara tentang keuangan, memberi, karena saya pikir itu penting. Jadi sekalipun kita rajin melayani, rajin berdoa, rajin ibadah, semua ibadah kita ikuti, tapi kalau kita belum menang dalam area keuangan, ya tetap nol, tetap minus, tetap susah kita rasa dapat uang. Makanya hari ini kita semua mau mendapat uang, mau diberkati oleh Tuhan. Dan persoalan keuangan tidaklah persoalan yang mudah. Makanya Yesus mau berbicara lewat firman-Nya khusus mengenai keuangan ini. Dan saya mau bilang, dengar baik-baik. Orang yang belum merdeka soal uang sulit dipakai Tuhan. Orang yang belum merdeka soal uang sulit dipakai Tuhan. Saya sederhana, kalau berteman sama orang, kalau nggak jujur dia dalam keuangan saja, saya belum kenal sifatnya yang lain. Dalam hal keuangan saja dia nggak jujur, walau dalam hal-hal lain dia bagus, bagi saya itu langsung drop. Oh, ini nggak perlu ditemani. Jadi uang itu adalah satu hal yang penting kita pelajari hari ini. Kejadian 12 ayat 2 dan ayat 2 saja, ini janji Tuhan sama Abraham, juga janji Tuhan kepada kita. Aku, kata Tuhan, akan membuat engkau, kepada Abraham ini katanya, termasuk kita juga, menjadi apa? Bangsa yang besar, dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Jadi ada 3 janji Tuhan buat Abraham, termasuk buat kita semua. Engkau akan aku buat menjadi bangsa yang besar, diberkati, dan namamu masyhur. Tapi berkat-berkat itu bukan tujuan. Tujuannya adalah menjadi berkat. Kalau kamu ke Medan, bisa naik Sinabung, bisa naik Borneo, bisa naik apa saja, tapi tujuannya Medan. Sama, kamu diberkati Tuhan, namandu termasyur, itu semua hanya fasilitas, hanya bus, tapi tujuan kita menjadi berkat. Jadi kalau Tuhan memberkati hidupmu lewat banyak hal, tujuannya supaya kamu jadi berkat. Banyak orang Kristen mau diberkati tapi nggak mau jadi berkat. Saya berkat. Bilang kiri kanan, lo lah kamu, kata omah. Waktu Tuhan kasih kamu berkat, kamu harus tahu mana berkat, mana titipan, mana rezeki, mana titipan. Kalau Tuhan kasih kamu berkat, jangta, rezeki ta, berkat ta, kamu bilang selalu, bagai-bagai ngenca. Besok, udah ada ini nggak bisa dipercaya, jang nak nakrina. Padahal itu titipan, gelah arah ia, bisa dia jadi berkat, memberkati si anu. Nah, jadi kita harus tanya Tuhan,
Ini kan kita tahu berkat kita berapa. Misalnya 500.000 pun cukupnya tiap bulan. Tuhan kasih dalam bulan itu 1 juta. Tanya yang 500 ini kemana Tuhan? Kemana? Ini titipan kemana? Ya, kalau Tuhan bilang ya kan udah koyak tas lu beli, nggak masalah. Tapi kalau Tuhan bilang kasih sama si anu, Tuhan lihat kasih sama Tuhan lihat yang kasih. Jadi orang yang bisa dipercaya akan terus diberkati Tuhan. Makanya belajar jadi orang yang bisa dipercaya. Seperti minggu lalu, belajar jadi orang yang bisa mengelola. Kalau udah Tuhan percaya sama kita, kalau kita dipercaya oleh Tuhan, walau bupati saja percaya sama kita, udah mantap. Apalagi Tuhan. Hari ini kita akan belajar ini ya, tujuannya ini. Kalaupun kamu kaya, diberkati, nama Anda terkenal, masyhur, tujuannya jadi berkat. Yang pertama kita akan belajar setia mengatur. Nah, ini kita udah belajar minggu lalu. Saya tidak akan lama di sini. Firman Tuhan bilang setia perkara kecil. Nah, apa yang Tuhan percayakan sekarang ya setia. Ya, jangan pernah lagi bilang kalau aku dipercayakan Tuhan banyak harta bisa nyepu kelola. Enggak. Di dalam Tuhan kelola dulu apa yang ada sekarang. Seberapa yang ada berkat lu kelola, maka Tuhan lihat, oh ini bisa dipercaya, setiap perkara kecil, maka Tuhan akan kasih perkara-perkara besar. Jadi ingat, jadikan uang itu menjadi hamba, jadi budak kita, jangan jadikan dia jadi tuan. Kalau ini jadi tuan udah bahaya kita, nggak usah kebaktian katanya. Aron saja, hari Minggu itu mahal, nggak usah. Ini jadi tuan. Udah benci aja saudaramu itu, nggak cocok pembagian harta warisan. Nah, dia jadi tuan kita. Tapi kalau dia jadi hamba, nggak cocok. Sini kok, kalau kau ngatur, aku bosmu, aku tuanmu. Diam kau, aku yang ngatur. Uang itu akan jadi hamba yang baik. Beli ini, gampang. Kalau Jokowi datang ke Tanah Karo ini, aku yang akan cari dia, karena dia tuanku, dia presidenku. Bukan dia yang cari aku, karena aku ini hambanya, aku ini rakyatnya. Sama, kalau ini jadi tuan lu, kamu yang akan ngejar-ngejar dia. Tapi kalau ini jadi hamba lu, dia yang akan ngejar-ngejar kamu. Iya min masuk atuh, ya ulah ngumlalase, iya min. Kalau ini jadi hamba. Uang adalah tuan yang jahat, hamba yang baik. Kalau kita tidak mengatur uang, maka kita yang akan diatur, diperbudak oleh uang. Kalau ada uang dulu, aturlah. Ulah sempat ia ngatur. Ya. Nah, ini kalau uang udah jadi tuan, datang iblis, ini gambaran iblis saja. Bikinnya pancing gini. Ya, kita kejar-kejar nggak dapat itu. Wah. Kalau dia jadi tuan kita. Tapi kalau uang jadi hamba, uang yang ngejar kita. Bisa ini terjadi. Jangan kami lo Tuhan, bisa. Saya percaya kalian pernah mengalami itu. Berkat itu sepertinya ngejar, perlu kita datang. Seperti yang saya bilang, kami sering mengalami ini. Copin itu sama Celin, dia suka tas begini-begini. Kami pikir masih adanya tasnya, nantilah. Nggak terlalu penting kami rasa karena sudah ada tasnya. Jalan-jalan kami ke satu tempat saudara. Saudara itu bilang, aduh mau kam tas, katanya sama si Copin Celin. Ada kemarin tas abang du bibi beli. Waktu bibi beli nggak suka abang du, padahal mahal kali bibi beli. Mau kam? Lihat Copin kesukaannya. Nah, ngejar. Berkat itu, tas itu yang ngejar kita. Jadi itu bisa kita alami sampai perkara-perkara kecil pun Tuhan akan perhatikan. Kami ingat cerita Lot sama Abraham. Lot itu keponakannya Abraham. Abraham itu patuana Lot. Jadi Lot ini panggil patua sama Abraham, saudara bapaknya. Dia ikut sama pak tuanya ini, kemana-mana pak tuanya ikut. Apanya pun belum ada. Sampai akhirnya bapak tuanya Abraham diberkati Tuhan.
Lot pun karena ngikut-ngikut diberkati Tuhan. Udah sama-sama kaya ini Lot sama Abraham. Sangkin kayanya, banyak ternaknya, banyak dombanya, banyak peliharaannya, budaknya pun banyak. Jadi sangkin banyaknya berkelahi pula budak-budak mereka. Oh, engkau sampai akhirnya Abraham lihat, nggak bagus ini nakku, katanya sama Lot. Gini saja ya nakku, pilih, pisah kita. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan, kata patuannya. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Wajarnya kan Lot yang bilang begitu ya, karena bapak tuanya. Tapi Abraham nggak pakai sistem itu, karena Abraham percaya kalau harta, uang semua jadi hamba, gampang itu. Datang Lot, mana yang paling subur? Lalu dilihatnya daerah Yordan. Aku ke sana Pak Tua, katanya. Tahu nakku, dia pergi ke tanah subur. Abraham gak ada pilihan, tapi dia pilih. Kalau bisa dibilang subur, kurang subur. Tapi apa yang kita lihat terjadi? Dia terus diberkati Tuhan. Justru Lot hancur-hancuran, anaknya pun hancuran, istrinya pun jadi tiang garam. Kenapa? Ingat selalu firman Tuhan ini. Berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak menambahinya. Kalau saya bisa bilang pakai cerita Abraham, berkat Tuhan yang jadikan kamu kaya, bukan tanah Yordan, bukan tanah subur. Berkat Tuhan yang jadikan kamu kaya, bukan tomat, bukan cabai. Berkat Tuhan yang jadikan kamu kaya, bukan kedai. Berkat Tuhan yang jadikan kamu kaya, bukan pabrik kopi, bukan kebun bunga. Berkat Tuhan yang jadikan kita kaya. Jadi bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita sekarang. Anakku Copin Celin bilang, Pak beli handphone kami, katanya, untuk nonton. Bisanya aku beli. Berapalah handphone, second dapatnya 700 kalau hanya untuk nonton. Tapi sebagai bapak kupikir, kalau nontonnya udahlah handphoneku ini aja dulu pinjamnya. Kalau enggak handphone itingnya, kan lumayan kuotanya ya. Itingnya lah yang bayar. Daripada ku beli handphonenya, udah ini nanti terus kerjanya main game ini. Sebagai bapak yang baik kupikir nanti. Kalau sudah waktunya pasti ku beli yang terbaik buat anakku. Itu impian kita sebagai orang tua. Kenapa nggak ku kasih sekarang? Karena kalau ku kasih, justru berkat ini akan menghancurkan hidupnya. Sama dengan hidup Ndu. Bapak yang di sorga itu baik. Dia mau kasih selalu yang terbaik dalam hidup kita. Tapi Bapak di sorga juga tahu kalau dia kasih berkat ini, nah, mungkin itu yang akan membuat hidup Ndu hancur. Jadi Tuhan bilang, ya itu dululah kamu kelola. Dan percayalah kalau kita setia dalam hal yang ada sekarang, maka Tuhan akan terus menambah-nambahkannya. Bilang kiri kanan, bersyukur dengan apa yang ada pada Adu sekarang, teman. Bilang, karena masih begitu-begitulah kemampuan dilihat Tuhan. Bilang. Ya, jadi nggak usah nuntut-nuntut banyak begini-begini. Karena Tuhan itu tahu kemampuan kita. Tuhan nggak pernah membandingkan dirinya dengan apapun. Tapi Tuhan pernah membandingkan dirinya dengan uang, mamon, kekayaan. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian, dia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Tuhan menyamakan, menyetarakan dirinya dengan keuangan. Kenapa? Karena ternyata banyak anak-anak Tuhan nggak kuat di keuangan. Dulu dia setia, setelah diberkati Tuhan, lanai idah. Makanya Tuhan bilang nggak bisa kita mengabdi kepada dua Tuhan. Kalau Tuhan du uang, udah pasti ikut uang saja. Kalau Tuhan du aku, sudah pasti uang itu kamu tinggalkan. Maksudnya kita semua perlu uang, tapi jangan jadikan itu jadi Tuhan, karena firman Tuhan bilang nggak bisa. Nah, jadi kita yang pertama itu harus setia mengatur. Seberapapun yang ada berkat itu sekarang, aturlah baik-baik. Amin.
Atur baik-baik. Yang kedua, setia menerima. Kalau menerima aku rasa nggak usah lagi kita lama-lama ya, jagonya kamu semua kan. Tuhan akan memberikan melalui doa ya. Kalau kamu mau menerima berkat Tuhan, yang pertama itu lewat doa. Makanya doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Enggak, firman Tuhan bilang berikanlah kami pada setahun ini. Enggak, pada hari ini. Kenapa? Supaya setiap hari kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikanlah kami pada hari ini. Besok berikanlah kami pada hari ini. Berikanlah kami pada hari ini. Supaya setiap hari kita bergantung kepada Tuhan. Yang kedua, kerajinan. Tuhan mau memberkati kamu, Tuhan mau kasih berkatnya untuk kamu terima melalui kerajinan. Jadi kamu jadi jemaat-jemaat yang rajin. Jangan gengsi. Saya mau bilang apapun pekerjaan nggak masalah, asal itu halal. Jangan gengsi-gengsi. Kita harus bekerja, dan firman Tuhan bilang yang bekerja yang pantas makan. Yang ketiga, Tuhan memberkati kita lewat hikmat. Tuhan akan kasih hikmat apa yang harus kita kerjakan. Tuhan akan kasih hikmat apa yang harus kita tanam. Hikmat. Nah, itu yang kedua, kita harus setia menerima. Dan yang ketiga, kita harus setia memberi. Nah, ini yang mungkin agak berat. Kulihat muka Anda pun Tapi ini harus kami sampaikan kepada kita semua. Dalam memberi, keuntungan yang lebih besar itu selalu ada pada si pemberi, bukan pada si penerima, ya. Sekali lagi, keuntungan yang lebih besar itu selalu ada pada si pemberi, bukan si penerima. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8. Camkanlah ini. Nah, sedikit terkejut kamu, supaya kamu ini ku merahi. Ini ada di firman Tuhan ini. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Camkan itu, supaya ngantuk bangun dia. Kalau kamu mau tuai jagung, tanamlah jagung. Kalau kamu mau tuai kebaikan, tanamlah kebaikan. Kalau kamu mau tuai uang, tanamlah uang. Banyak orang mau tuai uang, tapi nggak pernah tanam uang. Nggak bisa. Camkanlah itu. Nggak bisa kamu kudoakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Abraham, berkat Yakub, berkat Isa ada dalam hidup. Wah, haleluya. Lalu cering, tiba-tiba kamu diberkati. Nggak bisa. Kalau bisa mau aku, itu aja pun kerjaanku, nunggu aku di gerbang itu. Ngot kuju makam totokan aku, Om, dalam nama Yesus. Mau lewat toton, dalam nama Yesus. Nggak usah aku makan pun nggak apa-apa, supaya kamu semua diberkati. Mau, tapi nggak bisa. Jadi kalau kamu nabur, baru nuai. Saya mau cerita hari ini ada 2 pemberian, supaya ini kita mengerti ya. Maleakhi 3 ayat 8 sampai 11. Bolehkah manusia menipu Allah? Menurut lu boleh atau enggak? Bisa enggak kira-kira kita tipu Tuhan? Bisa. Lalah enggo sambar Tuhan teh. Seharusnya enggak bisa. Tuh kan namanya tuh kan, enggak bisa ditipu. Tapi kamu menipu aku. Seharusnya nggak bisa, tapi firman Tuhan bilang, tapi kau tipu aku. Tetapi kamu berkata, ugakah kami banci nipu kamu. Lalu Tuhan bilang mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan
Ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Jadi firman Tuhan bilang, bayar perpuluhan. Kalau enggak kau bayar, kau tipu aku. Nah, ini bahaya lagi nih. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Tapi adinggo Tuhan imbang ta, enggo bahaya. Jangankan Tuhan, kepala desa saja imbang du, enggo kan berat. Perlu aku surat kepala desa gua lah nih, landarat. Baru kepala desa imbang du. Kalau Tuhan imbang, iya. Bilang kiri kanan, gue berat teman nih. Adi gue Tuhan imbang, tak? Gue bahaya. Gimana pun caranya nggak bisa kita diberkati, nggak bisa. Dan firman Tuhan bilang, kamu menipu aku. Makanya dari sini kita dapat ada dua jenis persembahan. Yang pertama persembahan persepuluhan, yang kedua persembahan khusus. Nah, kita akan bahas dulu mengenai persembahan persepuluhan. Persepuluhan itu artinya sepersepuluh. Nah, jadi kalau untung 100.000, sepersepuluh dari 100.000 berapa? 10.000. 10.000 itu adalah perpuluhan. Dan firman Tuhan bilang, bawalah persepuluhan dulu ke rumah perbendaharaan. Kalau istilah sekarang ke rumah Tuhan, di situ udah jelas kotak perpuluhan. Di belakang sudah ada amplopnya, amplop perpuluhan. Bawa itu, serahkan ke rumah Tuhan. Kalau kami yang bekerja, gaji itu potong 10%, taruh ke situ. Kalau kami anak sekolah, jajan dulu, sisakan, masukkan ke situ. Dan itu adalah milik Tuhan. Kenapa kira-kira Tuhan minta 10%? Kurang uang rupanya Tuhan, susah rupanya Tuhan, di lockdown rupanya sekarang sorga. Enggak, Tuhan minta 10% itu. Tuhan hanya mau lihat apakah kita bisa dipercaya atau tidak. Kalau ada anak-anak sini lalu bilangnya sama mama, jajan, lalu aku di belakang mamanya aku lihat, mau jajan anaknya ini, ku ambillah uang, ku kasih 10.000, deh jajan kamu sana ya, pergi dia, jajan dia dibelinya ciki di kedai sini, udah datang dia makan-makannya di depan, lalu datang ku bilang, sikit ku bilang. Kalau dia bilang, aku nang, aku enggak, katanya. Oh, dalam hatiku, enggak bisa dipercaya. Waktu dikasihnya, ini Pak, apa aku bilang? Oh, enggak, aku enggak, makasih ya. Kenapa aku minta? Suka rupanya aku ciki, enggak. Motor-motor gigi ajanya itu. 20 pun bisa aku beli kalau aku mau. Tapi kenapa aku minta? Cuma aku mau ini anak ini bisa dipercaya atau enggak. Sama kayak Tuhan, enggak perlu dia 10% itu, enggak perlu, enggak kurang Tuhan. Tuhan cuma mau lihat anakku ini setia enggak perpuluhan. Waktu aku bilang, aku lang, berat sang aku akap. Tuhan bilang, goh, aku tandai kamu, katanya. Udah ku kenal kamu, kata Tuhan. Nah, udah bahaya kita. Jadi sekali lagi, bukan masalah uangnya, tapi masalah hati kita. Kita akui enggak ini semua milik Tuhan. Waktu kita bawa 10%, kita sedang mengatakan, Tuhan, semua berkat Tuhan itu dari Tuhan. Ini bukti, aku mengakuinya. Kita kasih 10%. Ya. Jadi persembahan perpuluhan adalah materai bagi seluruh harta kita menjadi milik Allah sepenuhnya. Nah, jadi
Kalau saya baca di dalam Imamat 27 ayat 30, di situ dikatakan begini, demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih tanah maupun dari pohon-pohon adalah milik Tuhan. Nah, jadi perpuluhan itu milik Tuhan. Nah, kemarin kami sharing di sini. Ada satu jemaat dia bilang, aku sebenarnya perpuluhan ini belum terterima kok. Aku coba sharing katanya. Aku berpikir begini, kalau ada uangku, kusisihkan 10%, aku berpikir, udahlah, aku lebih bagus bantu ini, bantu ini, bantu ini. Dia juga kan ciptaan manusia. Nah, bisa jadi itu juga ada dalam pikiranmu sekarang. Kalau perpuluhan, yang penting kan aku bagi, dia juga kan ciptaan Tuhan, dia juga kan butuh. Waktu aku ngasih sama dia kan, aku juga sebenarnya sedang ngasih sama Tuhan. Nah, di sini yang saya mau jelaskan, ada dua. Satu persembahan persepuluhan, satu persembahan khusus. Kalau persembahan persepuluhan itu milik Tuhan. Dan jelas di dalam Maleakhi 3 ayat 10 tadi bilang, firman Tuhan bilang, bawalah persepuluhanmu ke rumah perbendaharaan. Bawa ke rumah Tuhan di mana kamu bertumbuh. Kalau kamu jemaat di sini, bawa ke sini. Itu perpuluhan supaya ada persediaan makan di rumah Tuhan. Ada beberapa orang telepon saya, Pak, kirim nomor rekening. Aku mau kirim perpuluhanku sama Bapak. Katanya, aku bilang, nggak pas itu. Kalau perpuluhan kirim sama gembalamu, bukan sama aku bilang. Kalau enggak kan enak, ayo. Ngirim senkap ya tekala lasi berai. Karena aku bilang begitu, enggak, kalau perpuluhan itu untuk gembalamu, di mana kau berjemaat, di mana kau bertumbuh, di mana kau makan firman, disitulah kau kembalikan persepuluhan. Oh gitu ya Pak. Nah, jadi perpuluhan itu harus mutlak. Nggak perlu kamu berdoa tanya Tuhan, Tuhan aku kasih nggak persembahan persepuluhan, nggak perlu. Nggak usah kamu bahasa roh, iya sih kira baraba kasih nggak bahasa perpuluhan, nggak perlu. Perpuluhan harus, bilang kiri kanan, perpuluhan harus. Dan itu milik Tuhan. Kalaupun kamu kasih ke sana ke sini, kalau nggak kamu bayar perpuluhan, saya kasih contoh lah. Kalau misalnya kamu pinjam uangku 10.000, lalu kamu tiba-tiba dapat uang banyak, dapat 100.000, lalu kamu kasih satu-satu, ini cash, ini des, ini peran, kamu kasih 10.000, kamu kasih pun 100.000-nya sama orang, kalau nggak kamu kasih yang 10.000 sama aku yang kecil itu, belum beres. Aku tetap masih punya masalah sama kamu. Sama dengan Tuhan, kamu suka memberi pun, kalau bagian Tuhan nggak kamu kembalikan, tetap belum beres. Walaupun utang sama Tuhan cuma 10.000, kamu kasih ke sana 1 juta ke sini, 2 juta ke sini, 1 miliar, yang 10.000 sama Tuhan tetap belum beres. Sekali lagi, adi Tuhan imbang apapun yang kamu kerjakan nggak bisa diberkati Tuhan, karena firman Tuhan bilang berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya. Jadi perpuluhan itu milik Tuhan. Menjadi pertanyaan, kenapa kadang-kadang sulit bagi kita untuk memberi perpuluhan? Bukan di sini, bukan di Sugihan. Hampir di mana-mana aku cerita sama pendeta-pendeta, banyak jemaat susah rasanya memberi persepuluhan. Mungkin salah satu penyebabnya kenapa kamu berat rasanya memberi perpuluhan, karena kamu sedang berpikir kamu sedang memberi kepada manusia. Waktu kamu bawa gitu perpuluhan man kade omah lah ngobaya iya mobil nape Fortuner, gara-gara pendeta diberkati Tuhan kamu nggak mau kembalikan milik Tuhan. Nah, itu mungkin salah satu penyebab. Jadi, waktu kamu memberi itu, apapun itu perpuluhan, persembahan, gerakan 1000, apapun, ingat, kamu bukan sedang memberi untuk manusia, kamu sedang memberi untuk Tuhan. Jadi, jangan bilang, aku pun belum cukup. Aku bilang dia. Justru nggak akan cukup, karena firman Tuhan bilang ya kalau kamu nggak bayar ya nggak kuhari belalang pelahap.
Makanya ada istilah durung-durung pulta. Pakai durung-durung tangkap ikan, dapat ikannya. Waktu diangkat, lepas ikannya, bocor karena bocor durung-durungnya. Bocor apa jalannya. Jalo madiau, jalo madiau. Dapat uang, dapat jalo. Tapi diangkat, bocor. Kam tanam tomat, mahal tomat. Kam bawa ke pajak, wah mahal. Pulang pun kam senyum-senyum, oh haleluya. Sah kam rumah, masih tanggal kuma, ni nana ando. Baba kue farina, kanker nina, kerina, habis lagi semua. Bocor. Karena enggak dijaga. Nah, jadi saya mau istilahkan begini. Perpuluhan itu pagar. Jadi kalau enggak kamu pasang pagar tuh, masuk anjing, masuk kucing, apapun kamu tanam habis semua. Itu yang saya bilang tadi, kalau enggak kamu pasang pagar tuh, enggak bayar perpuluhan tuh, enggak ada jaminan Tuhan. Aku akan menghardik bagimu barang pelahap, aku buka tingkat-tingkat lawi, itu enggak berlaku bagi kita. Tapi kalau kita bayar perpuluhan, kata firman Tuhan, uji aku, tes ya, tes. Tuhan jarang ngomong gitu. Tapi di sini di area keuangan perpuluhan, Tuhan bilang tes. Adilah kau tes aku. Tuhan minta dites, sudah ngeri tuh. Jadi ini pagar. Nah, jadi itu yang saya bilang pagar, pasang pagar atas hidup kita. Saya pernah ngajar. Lalu satu orang ngajar ini, satu orang bilang begini, Pak, kalau begitu, kalau nanti misalnya aku dapat berkat 1 miliar Pak, 100 juta perpuluhannya. Elo terbani, enggak lah Pak, besar kali. Aku bilang gini, Pak, enggak usah lah Bapak capek kali mikir-mikir itu. Enggak akan mungkin sampai mati Bapak dapat 1 M, aku bilang. Belum dapat aja udah gitu Bapak mikir. Nggak mungkin Tuhan kasih nanti kok, nggak mungkin. Makanya Tuhan kita kan mainnya di situ. Setia dulu perkara kecil. Kalau belum dapat pun udah beratnya kamu merasa, nggak mungkin dikasih Tuhan. Makanya mulai dari sekarang, ada uang di 10.000 kasih 1.000. Setia hal kecil. Makanya nanti kalau udah dapat pun kamu 1 M udah terbiasa 100 juta. Dan pasti kalau kamu bisa dipercaya dalam 100 juta, Tuhan tingkatkan lagi berkatnya dalam kehidupan kita. Ya, jadi perpuluhan itu harus. Kenapa kami bilang begini? Bukan karena kami kurang uang, bukan supaya banyak kamu kasih perpuluhan, enggak. Kenapa kami sampaikan firman ini? Supaya kamu semua diberkati oleh Tuhan. Itu milik Tuhan. Walaupun sekarang pada prakteknya kamu sedang bawa ke rumah Tuhan dan itu akan digunakan oleh gembala, tapi itu kamu sedang memberi milik Tuhan. Jadi nggak usah kamu pusing-pusing mau kemana dibikin gembala uang tuh. Yang penting kerjakan bagian tuh. Jangan nanti bagus pun baju pendeta, perpuluhanku itu. Bagus betul perpuluhanku itu. Jangan begitu. Pokoknya kerjakan bagian du, maka Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Itu yang pertama, perpuluhan. Nah, yang kedua, itu yang namanya persembahan khusus. Itu sama dengan benih. Untuk apa pagar mahal-mahal kuat kalau nggak ada nyakam tanam di dalam? Jadi kalau persembahan khusus ini, itu sukarela. Bisa juga nggak kamu kasih, nggak masalah. Nggak ada akibatnya. Sama seperti kalau perpuluhan tadi kan, kalau kamu nggak bayar, nggak kuhardi bilang pelahap, nggak kubukakan tingkap langit kata Tuhan. Tapi kalau persembahan khusus nggak ada akibatnya. Cuma di sini berlaku itu tadi, camkan. Kalau kamu tabur sedikit, tuai sedikit. Nah, jadi untuk apa pagar banyak kalau nggak ada kamu tanam? Jadi kalau kamu mau tanam, mau dapat banyak, ya tanamlah banyak. Kalau kamu dapat durian, tanamlah durian. Nah, itu mengenai persembahan khusus.
Nah, kita lihat dulu klip ini. Jadi ada satu pria, dia mau makan roti. Tinggal satu dia kasih sama anak-anak. Rupanya anak-anak itu, ini tinggal satu. Waktu dia mau makan, ada nenek-nenek di sampingnya lagi. Mintalah, tinggal satu, udah habis. Dikasihnya setengah, nenek setengah. Waktu dimakan nenek ini, rupanya nenek-nenek itu jelmaan putri. Lalu dia bilang, kau mau minta apa? Minta satu permintaan. Dia bilang, mobil sport. Dapat setengah. Kenapa dia dapat setengah? Karena dia kasih setengah. Bilang kiri kanan, kasih setengah dapat setengah. Nah, itu yang saya bilang tadi, berbicara tanaman tadi. Kalau kamu tanam setengah, ya kamu tuai pun setengah. Jadi kalau kamu suka memberi, percayalah kamu juga pasti akan suka diberi. Kira-kira kalau ada uang 2.000 rupiah, berani nggak kamu lipat-lipat uang itu 2.000? Nanti siap kebaktian, kamu salami aku. Makasih ya Om, diberkati aku lewat firman tuh. Ini ada sedikit berkat Tuhan ya Om. Berani kira-kira kamu begitu? Enggak. Kenapa? Karena kamu menghargai saya. Kalau 2.000 terlalu kecil lah sama Om itu. Kalau 20.000 entah gua ada 50.000, ada 2.000, janganlah. Kenapa? Karena kita menghargai orang yang sedang kita beri, nggak mungkin kita kasih berani 2.000. Paling kalau orang gila jalan, uang kita bilang supaya dia pergi 2.000 karena nggak kita hargai dia. Ada pengemis, ku menangis, membayangkan betapa kejamnya. Ribut kita rasa kita kasih 2.000. Kenapa? Nggak kita hargai. Nah, jadi kita perlu tangkap ini. Sekali lagi, ini bukan berbicara soal jumlah uang, enggak. Tuhan Yesus itu jelas di firman Tuhan, dia nggak bilang kau harus kasih banyak, nggak ada. Yang Tuhan bilang kasih dengan sukarela, dengan hati sukacita. Makanya ada cerita satu kali ada janda, dia bawa uang, kalau istilah sekarang gopek, dan Tuhan bilang persembahannya itu yang benar. Apakah Tuhan nggak tahu mata uang? Tuhan tahu. Tapi sekali lagi, Tuhan sebenarnya nggak ngelihat jumlah, tapi melihat hati kita waktu kita memberi. Yang saya ceritakan tentang 2.000 itu, nggak salah kamu ngasih 2.000, nggak salah kalau memang cuma itu uang Tapi kalau banyak uang kamu kasih 2.000, santai saja kamu. Nggak ada merasa bersalah. Sama itu waktu kamu salami, 2.000 Om. Besok pun 2.000 Om. Paling aku dalam hatiku, ya kasihan kali lah ini, nggak bertumbuh firman Tuhan. Itu paling gitu coba pikiranku. Sama dengan Tuhan. Sekali lagi bukan berbicara uang. Kalau banyak uang selalu kamu kebiasaan ngasih 2.000 sama Tuhan. Berarti begitulah penghargaan sama Tuhan. Sama kamu rasa Tuhan sama orang gila, pengemisku menangis. Sama kami saja gembala, nggak berani kamu ngasih sebegitu. Tapi berapa sering kita suka memberi kurang baik sama Tuhan. Jadi bagaimana pemberian kita, dari situ akan kelihatan bagaimana kita menghargai orang yang kita beri itu. Bagaimana cara kita memberi, kita sedang bisa melihat bagaimana cara Tuhan memberkati kita. Jadi itu ya. Jadi jangan, ini bukan berbicara uang. Kalau nggak ada uang, nggak ngasih kolete pun kamu nggak masalah. Kalau di sini yang penting kamu datang beribadah. Yang masalah ini banyak uang kamu kasih 2.000. Pas kamu masukkan 2.000 itu, di sini emas, semua emas. Itu yang salah. Kalau memang nggak ada, nggak masalah. Ada satu bapak-bapak, dia jalan di padang gurun. Waktu sampai dia di padang gurun, dia udah haus sekali. Persediaan minumnya pun udah habis semua. Lalu udah haus dia, tiba-tiba dia sampai ada satu pompa air. Di atas pompa air itu ada satu botol aqua, air putih. Waktu dia mau minum, di situ ada tulisan, jangan minum air yang di atas botol itu, karena itu pemancing.
Kalau kau mau dapat air banyak, sekarang pompa itu lalu masukkan air itu di atas pompa itu, lalu dia akan memancing air dari bawah, akan mengeluarkan air. Kalau kamu jadi bapak ini, apa yang kamu lakukan? Kamu udah haus sekali nih. Di situ ada tulisan pancing. Sekarang kamu minum air yang 1 botol itu, atau kamu tuang itu untuk mancing. Tergantung kita masing-masing. Ada yang dia minum, ya entah lo tuh karyepe, entah udah rusaknya pompanya, udahlah, sikit pun terakap. Tapi ada juga orang, des lah, kalaupun ku minum ini nggak cukup aku nanti sampai tujuanku, udahlah. Dia pompa, lalu keluarlah air. Nah, tergantung kita. Bagaimana orang yang akan mendapat air? Ya orang yang berani menabur, menuang yang sedikit itu. Lalu dia pompa, lalu setelah keluar air, diambilnya semua botol minumannya, diisinya. Sampai di bawah tulisan itu, kalau sudah penuh air rendu, ingat lagi ya, isi lagi botol yang tadi, letakkan lagi di situ. Jangan nggak kamu minum, isi, supaya nanti ada orang datang lagi, bisa minum lagi. Nah, hanya orang-orang yang berani yang akan mendapat air lebih. Hanya orang-orang yang berani melakukan firman Tuhan dengan iman yang akan mendapat lebih. Bayar perpuluhan. Ditulis, bayar perpuluhan supaya dihardi bidarang pelahap. Lo tuh saja pengen terakap. Udah, segitu saja coba berkat kita. Tapi waktu orang berani, udah aku dengar firman Tuhan itu, aku lakukan. Lalu kita tes, percayalah, yang janji ini bukan saya, yang janji Tuhan. Aku akan membukakan bagimu tingkap langit. Wah, kalau udah Tuhan yang buka tingkap langit, udahlah. Semuanya akan memberkati hidup kita. Perlu tas, ada orang Tuhan buat salah beli tas. Jadi sekarang saya berharap jemaat-jemaat di sini belajar berani nabur. Cobalah kita pikir pelan-pelan. Kalau nggak dahsyat memberi itu, kenapa kira-kira iblis ini suka kali ganggu pikiran kita ini? Waktu kita mau memberi, iblis bilang, jangan, kau pun masih kurang, ingat anakmu, ingat ini. Waktu kita mau, jangan beri, jangan. Kenapa iblis itu gencar kali melarang kita untuk memberi? Karena berarti ada sesuatu yang dahsyat di sana waktu kita memberi. Kalau nggaknya dahsyat, nggaknya dibuat-buat, jangan, nggak usah. Jadi coba nanti kamu pikirkan pelan-pelan. Jadi kamu memberi bukan supaya kamu diberkati, tapi kamu memberi, kamu pasti akan diberkati. Ada satu musang, dia mau masuk ke satu kebun. Di kebun itu banyak kali buah-buah, ada kopi, ada anggur, ada jeruk, pokoknya banyak buah-buah. Waktu dia mau masuk nggak bisa karena dipagar semua keliling. Tapi di pintu masuk itu ada lubang segini untuk buka kuncinya. Lalu musang itu berpikir, kalau dari situ aku masuk, aku akan nikmati semua. Lalu waktu dia mau masuk, nggak bisa karena terlalu gemuk. Udahlah puasa aku 7 hari. Lalu dia puasa 7 hari, udah kurus, masuklah dia ke lubang itu. Wah, dia lihat, dia makan semua buah-buah itu. Wah, udah kenyang, udah gemuk dia. Lalu waktu dia mau keluar, nggak bisa lagi karena udah terlalu gemuk. Dalam pikirannya, bahayalah, datang nanti pemilik ladang, dipukulnya, matilah aku ini. Akhirnya dia berpuasa lagi 7 hari. Setelah kurus lagi, baru dia keluar lagi dari pintu itu. Dia masuk nggak bawa apa-apa, dia keluar nggak bawa apa-apa. Makanya ada lagu, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Nggak ada kita waktu kita lahir udah ada cincin di sini, nggak ada waktu ini udah emas gigi anak-anak, nggak ada. Waktu kita lahir kita nggak bawa apa-apa, dan waktu kita pulang pun kita nggak akan bawa apa-apa. Jadi kalau gitu ngapain Tuhan taruh kita di bumi ini?
Datang pun nggak bawa apa-apa, pulang pun nggak bisanya bawa apa-apa. Ngapain kita di bumi ini? Itu tadi di ayat yang pertama, Tuhan kasih semua kekayaan, jabatan, kepercayaan. Itu semua hanya bus. Tujuan kita adalah menjadi berkat. Sebelum kamu berkat. Jadi selagi kamu masih ada kesempatan, jadilah berkat. Sebelum kamu berkat, jadilah berkat. Bilang kiri kanan, sebelum kamu berkat. Saya tutup di Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Berkat Tuhan yang menjadikan kamu kaya. Prinsip dunia, pendapatanku akan mempengaruhi pemberianku. Itu prinsip dunia. Berapa yang ku dapat, itu akan segitulah ku beri. Tapi prinsip firman Tuhan, pemberiankulah yang akan mempengaruhi pemasukanku. Jadi jangan kamu malas memberi. Nanti beberapa minggu ke depan kan ini ada berbicara tentang persembahan khusus benih. Nah, kemana saja lahan-lahan yang subur, nanti kita akan bahas. Nggak harus di sini. Itu yang saya selalu bilang, ada hamba-hamba Tuhan yang kamu kenal, salamkan. Nggak iri kami itu, justru kami senang, bangga kami. Kalau ada hamba-hamba Tuhan, baik kali jemaat itu, tadi pun dibantunya aku. Baik kali jemaat itu, tadi ditolongnya aku jualan sayurku. Itu satu kebanggaan bagi kami kalau ada hamba-hamba Tuhan yang cerita seperti itu. Jadi jangan takut memberi. Makin takut kamu memberi, makin miskinlah hidupmu. Bagaimana caramu memberi, begitulah kamu akan menerima. Saya berharap jemaat-jemaat di sini menjadi jemaat-jemaat yang dikenal oleh banyak orang, termasuk dikenal Tuhan, menjadi jemaat yang murah hati, yang suka memberi. Tangan orang memberi begini, tangan orang menerima begini. Yang memberi itu selalu di atas, selalu di atas, selalu di atas. Makanya firman Tuhan bilang lebih berkat memberi daripada menerima. Kalaupun ada hujan, yang kena dulu yang di atas. Kalaupun ada berkat, yang kena dulu yang suka memberi, bukan yang menerima. Nah, jadi belajar jadi orang yang suka memberi. Inilah firman Tuhan bagi kita semua. Saya berharap jemaat-jemaat di sini menjadi jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Itu kerinduan kami. Kerinduan kami sampai tingkap-tingkap langit itu dibuka. Saya kadang-kadang berpikir lucu. Saya cerita sama Mama Copin, luar biasa ya berkat Tuhan dalam hidup kita. Sampai begitu tadi, hal-hal kecil pun Tuhan perhatikan. Sampai tas anak-anak kita pun diperhatikan oleh Tuhan. Sampai kadang-kadang celana, waktu kita datang ada orang jemaat bilang, ini tadi ku beli celana. Pas aku tadi belanja, ku lihat ada celana bagus sekali. Anakku nggak ada lagi kecil. Ku ingat Copin Celin, ini tante katanya pula. Jadi itu pun Tuhan bisa pakai. Sampai begitu tingkap-tingkap langit. Sampai kemarin aku bilang sama Mak Copin, kalau banyak gini yang mati, aku pun tak bisa mati kalau kurang olahraga. Aku bilang sama Mak Copin, udahlah kita beli sepeda ya, murah-murah saja. Lalu aku mulai buat di media sosialku, siapa yang mau jual sepeda murah-murah, aku maulah, aku bilang. Ada saudara kami dari Medan, sekian katanya, mahal kali dibilang. Kalau mahal enggak lah, tapi aku berdoa, Tuhan, kalau memang kehendak mau aku beli sepeda mahal itu, sediakan uangnya. Tuhan sediakan. Mahal pun kalau enggak uang kita kan enggak masalah ya. Tuhan kasih, aku belilah sepeda itu. Murah pun kalau enggak ada uang kita. Ini mahal pun Tuhan sediakan. Sampai sepeda pun Tuhan perhatikan. Ya, jadi saya pikir apalagi kebutuhan pokok, kebutuhan hidup, apalagi uang anak sekolah, Tuhan pasti cukupkan semua. Yang terpenting ingat itu tadi, setia dari hal-hal kecil. Apa yang Tuhan bilang lakukan, maka Tuhan akan memberkati kehidupan kita semua. Haleluya.